Nah, malam hari ini kita akan kaji bagian lain setelahnya. Apa itu? Adab qadiyal hajat, etika buang air, ya, etika buang hajat. Hajat yang dimaksud di sini bukan hajat harapan-harapan keinginan, ya. Itu kalau kita berdoakan nih, ya Allah hasilkan semua hajat kami, begitu ya. Nah beda, ini hajat itu beda. Ya Allah, ya. Boleh tanya apa? Ya. Oh. Hajat bukan hajat yang itu, hajat yang berbeda. Hajat yang dimaksud di sini adalah hajat buang air. Yang tapi ya Allah, minta hajat kami, mahal tuh kalau kita diberita. Ya, beda. Kadang-kadang dalam bahasa Arab ada satu bahasa memiliki makna yang banyak. Ada saja alif dal dengan b itu kan artinya bukan satu. Ya, ada alif dal b ini bisa berarti akhlak, ya, etika, bisa berarti sastra, bisa berarti pendidikan, penjagaan, adab. Maka dalam hadis ada adibu auladakum didik, kan ya? Ada fakultas adab, sastra, bukan fakultas etika itu ada sastra itu, fakultas adab berarti diajar etika itu, akhlak, bukan itu mah sastra tuh. Jadi satu kalimat yang sama memiliki arti yang banyak dalam bahasa begitu kadang-kadang, ya. Nah begitu luar biasanya. Udah mah memiliki arti yang banyak, tapi satunya saja belum, nanti ditasrif lagi makin banyak lagi. Maka bahasa yang paling istimewa memang bahasa Arab. Batas kalau tadi ahibul arabi, ini cinta bahasa Arab dengan beberapa alasan. Maka kalau Rasulullah cinta, kita juga harus cinta dengan bahasa Arab. Jadi, kalau ada bicara lalu ada pembicaraan dengan bahasa Arab, itu memang beda rasanya itu, ya. Beda rasanya kalau kita ngaji mah rasanya kita ngaji kan ada terngobrol gitu ya. Ada yang di ngobrol pakai bahasa Arab, katakan amin. Disangkanya berdoa, lagi ngobrol. Di ngobrol. Gitu. Oh ya. Nah, bagaimana etika istinja ini? Adab ini, ya. Adab, etika beristinja, etika buang air. Selain istinja mah bagian dari setelah buang air ini, etika buang airnya, ya. Etika buang airnya. Dalam beberapa kitab fikih khusus yang kita jadikan salah utamanya untuk kali ini adalah Fathul Halim, ya. Di dalamnya terungkap tentang bagaimana etika seorang ketika buang air, baik itu buang air kecil ataupun buang air besar. Minal baul wal bail. Baul, nah, buang air kecil, ghaib, buang air besar. Itu secara umum. Yang pertama, menjauhi istiqbalul qiblati. Menghadap kiblat dan membelakangnya. Jadi ketika kita buang air kecil ataupun besar, hindari, jauhi menghadap kiblat dan membelakanginya. Menghadap kiblat berarti ke sana, menghadapnya, membelakanginya berarti ke sana, menghadapnya. Ya, bujur ke kiblat atau menghadap kiblat, bujur kan ke timur, ke utara, ya, ke timur, ke belakang. Wajah kita yang menghadap atau pantat kita yang menghadap, membelakanginya. Nah, usahakan bagian dari adab yang pertama adalah menjauhkan diri dari menghadap kiblat atau membelakangi. Nah, ini pembahasannya lumayan, kita persingkat saja. Yang pertama dari nomor satu ini, dari menghadap kiblat atau belakang kita ada catatan. Catatannya adalah fisakhra, ruang terbuka. Ruang terbuka.
Tuh, artinya bukan ruangan yang khusus, ruangan terbuka, kelihatan kemana-mana. Kalau di Betawi rumah ya, pernah ya sana di kebun, di sawah yang tidak ada di gunung, yang terbuka saja, tempat terbuka. Atau ada tempat khusus di rumah Betawi zaman dulu kealaman, karena kakak ada di daerah Betawi sana dulu, Jakarta Selatan, masih masuk ke daerah Betawi yang ngomongnya begitu ya, asal saja aneh gitu ya. Siapa lu itu ya tuh kealaman ke situ masih ke Empang, kedengaran zaman Empang jadi tadi namanya itu semacam helikopter gitu. Helikopter. Jadi dari itu ada jembatan panjang tuh, biasa helikopter jembatan panjang juga ke tengah, di tengah-tengah ada khusus buang air di tengah-tengah. Itu pas jalan tengah buat kesini pelan-pelan ke tengah, itu terbuka, hanya ada dinding aja sedikit di sampingnya. Kepala kita kemana-mana ketahuan. Jadi kalau sekarang zaman kamera ya, zaman HP kayak gimana, ada yang mana di apa? Di zoom, kelihatan tuh pas merimisnya itu kelihatan gitu. Pas merimisnya kelihatan, pas hujan gitu, langsung diupload, itu viral. Sekarang sudah tidak ada, tempat-tempat itu sudah tidak ada. Dan dulu ketika ada, media belum ada, jadi merasa aman saja, gitu ya, merasa aman. Kita tahun 90-an, merasa aman, belum ada HP yang canggih gitu ya. Ya untuk kamera yang khusus itu mah yang buat main film dan sebagainya zaman dulu, khusus orang-orang tertentu. Kan sekarang semuanya bisa Indonesia. Naik helikopter Empang langsung lari semua, itu kira enggak. Itu kealaman dan itu terbuka. Nah, artinya ketika saat seperti itu kita harus tahu aman. Kemana nih arah kita? Ya. Kiblat ke sana berarti kita tidak membelakanginya atau menghadapinya. Anggap saja ini sekarang kiblatnya ke sini. Berarti kita menghadapnya ke selatan atau ke utara. Anggap saja kiblat ini barat. Kita tahunya barat untuk kiblat di tempat-tempat yang tidak ada masjid. Kalau ada masjid kita tahu ini kiblat ke sana. Tapi kalau keluar masjid kita tahunya barat saja. Ya anggap saja kata Nabi barat. Ya, arahkan ke arah barat dalam sebuah hadis. Walaupun ternyata ketika kita menghadap ke arah barat, arah itu ternyata menuju ke arah Irak, gitu ya, ke Irak, bukan ke Baitullah, bukan ke Makkah Al-Mukarramah, ke Irak, tidak apa-apa. Dalam sebuah di tempat-tempat yang kita memang tidak bisa menentukan, hanya bisa mengetahui. Karena dulu kan belum ada yang kompas kiblat seperti sekarang ya, dan Nabi melihatnya lewat matahari saja. Berarti barat kali itu di mana terbenamnya matahari. Itu nya barat. Sekarang ada alat khusus kalau kita sholat yang khusus ini arah kiblat ke sini. Dari barat digeser sedikit. Sekarang makin canggih ya, bertambahnya kecanggihan teknologi semakin membantu kita dalam melaksanakan ibadah. Nah, kalau ada masjid ya otomatis ketahuan ini kiblat ke sana. Kalau ke masjid, tapi kalau tidak ada alas ke barat saja. Berarti kita menghadapnya ke selatan atau menghadap ke utara. Menghadap ke utara membelakangi selatan, menghadap ke selatan membelakangi utara. Nah, yang tidak boleh berarti menghadap ke barat membelakangi timur, dan menghadap ke timur membelakangi barat. Gitu. Maka dalam nas yang lain, dalam kitab yang lain tidak boleh menghadap atau membelakangi bulan dan matahari. Nah itu, ini hanya kesamaan saja, ya. Bulan dan matahari otomatis ini utara dan selatan, barat dan timur, ya. Kalau matahari datang ke sana dan membelakangi tidak menghadapinya, tapi ke sana dan belakangnya atau menghadapinya sama-sama dengan timur dengan barat. Tapi ini hanya beberapa nas saja ditemukan tentang matahari. Yang utama adalah tadi yang kiblat. Dan ingat,
kiblat itu pun adalah kiblatul an, kiblat yang sekarang para ulama, bukan kiblat yang lama. Kenapa? Sebab Islam memiliki dua kiblat. Sebelum kiblat yang sekarang ada kiblat sebelumnya. Apa itu? Baitul Maqdis, Palestina. Nah, di sini beberapa pendapat. Sebagian mengatakan makruh tentang terbuka ya. Ini untuk terbukanya. Terbuka, bukan tertutup. Terbuka menghadap ke arah Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Makruh. Sebagian ulama membelakanginya makruh, tidak sampai haram. Sebagian mengatakan tidak apa-apa. Kenapa? Mubah saja, sudah tidak terikat dengan kiblat, kan sudah terhapus. Bahasa kiblat sudah terhapus. Kalau masih ada kiblat di sana, berarti kita masih boleh menghadap sholat ke sana. Sementara sudah menutup arah sholat kita ke arah Baitul Maqdis, harus mengarah ke Syatrul Masjidil Haram, ke Baitullah. Maka bahasa ulama apa namanya? Kiblatul an, kiblat yang sekarang. Ya, yang dijauhi itu, yang dilarang itu adalah menghadap kiblat yang sekarang, menghadap ke Baitullah atau membelakangi Baitullah. Ini yang pertama, etika. Kalau tempatnya tertutup, al-rumah tidak jadi masalah. Yang pertama ya. Kemudian yang kedua, jauhi, hindari buang air di air yang tenang. Air yang bagaimana kalau dengan air yang mengalir? Nah, ini beda lagi. Maka tidak apa-apa di air yang mengalir. Walaupun para ulama mengatakan kalau airnya sedikit hukumnya makruh. Kalau airnya banyak tidak apa-apa, tidak terkena hukum makruh. Itu air yang mengalir. Tapi kalau air yang tergenang, semua sepakat mengatakan setidak-tidaknya adalah makruh. Seperti tadi, di tempat terbuka menghadap kiblat atau makanya setidak-tidaknya makruh, bahkan bisa sampai haram. Setidak-tidaknya makruh. Sebab apa? Sebab kalau di air yang tergenang, barangkali nanti ada yang basuh di situ, ada yang ngambil air di situ, ya, yang kena mojai dinya, semojai, itu ilawekoni, itu. Usahakan jauhkan di tempat yang tenang airnya. Sekarang kalau mau ada tempat khusus, ada tempat khusus untuk buang air, WC dan sebagainya, toilet ada di situ. Sembarangan. Dijauhi kencing, buang air besar, buang air kecil di air yang tenang. Wah, yang ketiga nih ada buqadil hajati, etika, adab, akhlak ketika kita buang air. Apa yang ketiga? Jauhi dan hindari tahtas syajarah, kencing atau berak, buang air besar di bawah pohon, terutama pohon-pohon yang berbuah. Kerasa kecilnya, meski ditangkal teh yang nihan, langsung itu tangkal teh lumayan, langsung pohonnya ikut menanam benih. Memberikan pupuk, ternyata dimakan. Kenapa? Khawatir nanti ada yang lewat ke sana mengambil buahnya atau berteduh di bawahnya, bau besi. Udah makan jengkol, beda baunya, totai beda baunya. Buang air, ternyata pas lagi nyaran, kita selalu peye-peye gitu. Baik pas lihat, masya Allah. Maka dilarang buang air di bawah pohon. Di bawah pohon, jauhi. Jadi kalau ada pohon, jangan di sini. Disemprot pakai air yang bersih, disiram yang bagus. Itu keberapa tuh? 3. Yang keempat,
jauhi dan hindari buang air fit tariqi, di jalan-jalan yang biasa dilewati orang, ya. Hindari di lagi enak-enak jalan di Solo deur injek eta, ya, injek leleko neng sembarangan juga iraha eta teh mobil nanti kelihatan kita sudah ada di situ malam-malam itu kerapu malam-malam sengaja di jalan. Nah tentu ini masih jalan-jalan dulu ya, dan sekarang mungkin ada yang memakai di jalan raya dia maupun apa di tanggal detik ketabrak mau ayah. Kalau itu kan perjalanan yang kampung gitu kan ya, jalan setapak mungkin kan gitu mulai terus seksi mau dirinya jalan dulu setapak ya, orang tuh nggak ada pilihan jalan lain kecuali jalannya ke sana, otomatis kemudian besar keinjak dan lain sebagainya. Kalau sekarang sedang ada yang jalan yang lewat suruh masuk itu nyentret di sisi anggap kucing ke modal dirinya anak terlalu pengaruh. Sekarang kalau dulu ada jalannya cuma setapak, itu jalan cukup satu orang saja, kalau lewat pasti ke situ, pasti keinjaknya. Nah, ini kondisinya berbeda dulu dengan sekarang, tapi tetap ini menjadi bagian syariat. Secara umum tidak pada jalan yang khusus atau semua jalan. Jadi pada akhirnya menjadi kesunahan. Ya, hukumnya menjadi kesunahan, meninggalkan semua ini adalah menjadi sunnah, menjadi kebaikan, menjadi pahala. Masya Allah. Ya, at-thari termasuk di dalamnya adalah tempat-tempat orang-orang beristirahat, menunggu, menanti, halte bahasa sekarang ya, di jalan-jalan di mana di situ ada tempat menunggu, halte. Kencing sembarangan di halte, buang air sembarangan di halte, ya, berak sembarangan di halte. Pas lagi nunggu mau sarapan di situ, pas saya ke samping, aduh, ada yang nggak nunggu di samping langsung hilang selera, kan begitu, bisa jadi hilang selera gitu. Tuh, satu lagi orangnya satu menjadi kesunahan, jadi kebaikan ketika menjauhi menghadap kiblat dan membelah airnya. Dua, buang air di air yang tenang. Nah, yang ketiga di bawah pohon. Yang keempat di jalan yang biasa dilewati banyak orang. Oh, nih yang kelima yang juga perlu perhatian, jangan coba-coba kencing di lubang-lubang. Itu kata Nabi ya, jangan coba-coba mengencingi lubang-lubang. Jadi kalau ada lubang kan jangan asik, ada lubang jangan asik langsung prosot jangan lubang. Jangan-jangan kita melihatnya lubang kecil. Jangan gak itu paling jangkrik berenang gitu ya. Atau kasir dulu bukan kasir di kota ya, kasir di kampung mah binatang, kasir yang suka dioban ya buat para manuk tuh. Nah, lubang biasa. Mungkin kita melihatnya lubang biasa, tapi jangan-jangan kata Nabi itu adalah gerbang istana jin. Gerbang istana anggap saja ada gerbang itu, gerbang di depan ada yang lagi jaga, so akan langsung nyebut dirinya mending minta anak pasal benar kebayang kita menjaga anaknya ya, marahnya pasti tuh. Makanya jangan sembarangan. Boleh jadi ya lubang biasa, tapi selain jangan-jangan itu adalah tempat makhluk Allah yang lain yang bersifat gaib. Tadi itu berarti adalah gerbang istana jin. Kita melihatnya dengan kasat mata cuma lubang kecil, tapi kalau dilihat dari secara gaib, bagi dibukakan pintu gaib, itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para Rasul yang oleh Allah dibukakan pintu gaibnya. Yang terpilih dari mereka tidak semuanya. Para Rasul tidak semuanya bisa melihat yang gaib, hanya yang dibukakan. Ya, pintu gaib oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya siapa? Nabi Sulaiman. Ya, prajuritnya kan jin salah satunya. Kalau nggak dibuka,
orangnya, nggak akan kelihatan tuh prajurit dari golongan jinnya, maka dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang lain diantaranya yang dibukakan untuk gaib Nabi Muhammad SAW dalam kajian Al-Quran ya, ditulis tinta emas kalam suci dalam Al-Quran ya, ketika sekelompok jin ikut kajian bersama Nabi, dan Nabi meminta sahabat-sahabat berikan ruang, ada bersama kita kelompok jin ikut mengaji ya, dan Rasulullah melihat itu, dibukakan oleh Allah pintu gaibnya, dibukakan oleh Allah pintu gaib. Dari kita, ya kita mengaji buka di kelompok gini, ngarweli yang berarti sini saat ini, ngarweli yang berarti, ya, makin makin liar gitu kan, nggak kelihatan, ada lubang kecil, karena kita tidak dibukakan itu. Jadi oleh Allah bukan yang terpilih, kita bukan yang terpilih oleh Allah, bukan itu lagi. Nah, tetapi yang sudah terpilih oleh Allah mengingatkan jangan sampai bahwa yang kita kencing itu adalah gerbang, ya, istana dari makhluk Allah yang lainnya. Ini kisahnya luar biasa. Kalau disampaikan, ini langsung nih, jadi tidak bersama lagi, langsung dari orangnya yang cerita ya. Ini bukan kali ini kalau saya bohong, berarti yang bohong ya itu ya yang ngalamin yang bohong yang ceritanya ya, tapi ini ceritanya benar. Nah, saya mendengarnya langsung, bukan dari bukan langsung mendengarnya. Ceritanya sembarangan tuh buang air, sembarangan. Ya itu tadi mungkin kencing sembarangan, yang dikencingin palanya penjaga ngamuk, marah. Apa yang terjadi? Pas pulang hilang ya tadi, hilang kemaluannya, kata dia hilang kemaluan. Datang ke orang yang berilmu ya, bahasa sederhana mana orang pintar ceritanya, yang bisa merasakan keberadaan. Nah, orang-orang sekarang para ulama bukan melihat yang gaib, tapi bisa merasakan keberadaan yang makhluk gaib itu. Kecuali bagi oleh Allah yang berikan, ya disebutnya apa tuh? Mau. Kalau dikatakan para wali namanya karo, kelebihan khusus. Jadi kita tahu ada yang bisa aja berdialog dengan makhluk-makhluk gaib itu. Ternyata itu alasannya, ya sudah kurang ajar. Ya sama, sebab sifat jin dengan manusia itu punya kesamaan. Yang membedakan hanya tempatnya saja. Kita zahir, dia gaib, dan semuanya. Makanya kalau ada bahasa jin dengan manusia sudah disandingkan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa minal jinnati wan nas. Ya masalah jinni wal insi, selalu berdampingan tuh antara jin dengan manusia. Berarti jin dan manusia itu punya kesamaan. Yang mereka adalah alam. Kita alam zahir, dulu kita jin alam gaib. Kita pas cuma nggak kelihatan pedangnya, tiba-tiba hilang. Nggak kelihatan pedangnya, tiba-tiba hilang. Aduh, kemana? Hilang, nggak ada. Akhirnya didatangi dengan berbagai cerita yang panjang, akhirnya kembali. Cerita yang panjang, kembali lagi. Ada kan? Bahasanya mah minta maaf dan sebagainya. Tuh soal ke tempat itu. Nah, itu orang-orang dahulu punya caranya tersendiri. Walaupun sekarang bisa dibilang sebagian kelompok ayu syirik dan sebagainya, tapi itu kejadian yang nyata. Pantas Rasulullah melarang itu, ya pantas Rasulullah tidak mungkin Rasulullah kalau tidak akan berakibat sesuatu yang buruk kepada orang yang melakukannya. Secara umum intinya jangan sembarangan lah buang air itu, ya. Kalau sudah ada tempatnya maka buang airlah pada tempatnya. Meninggalkannya adalah kesunahan, mendapatkan kebaikan. Jadi sunnah hukumnya. Jadi kita ingin buang air disumpah, jadi dalam kajian tidak boleh, lalu tinggalkan, itu tidak dapat pahala sunnah. Setiap kita melaksanakan atau melakukan buang air di tempat yang khusus dan menghadap
ke kiblat, di tempat yang tertutup, otomatis kita mendapatkan pahala-pahala sunnah yang disebutkan tadi. Rekan-rekan semuanya, itu adalah bagian dari etika. Etika ada yang di dalamnya tentu ada fadilah, ada kebaikan, bukan sebuah kewajiban dan keharaman. Ya, kewajiban dan keharaman. Artinya, di sisi lain ketika memang tidak ada tempat lain untuk melakukan itu kecuali tempat itu, maka setidaknya tadi ada pada kaidah makruh. Ada kaidah makruh. Kalau makruh itu karoha, tidak disukai. Ya, makruh kalau disederhanakan begini, makruh itu jika dikerjakan tidak apa-apa, tuh kalau ditinggalkan mendapatkan pahala, begitu ya. Dikerjakan tidak apa-apa, tidak menjadi dosa. Tapi kalau ditinggalkan malah dapat pahala. Tadi itu jadi dapat kesunahan kalau ditinggalkan. Maka meninggalkannya lebih utama. Masa itu mindset kita rubah. Oh, makruh itu meninggalkannya adalah lebih utama. Yang namanya tidak disukai, dibenci, tetap saja tidak baik walaupun tidak ada dosa. Rasulullah tidak menyukainya, tetap saja tidak baik. Apabila Allah tidak menyukainya, Allah membencinya, tetap tidak baik walaupun tidak ada dosa. Tidak dosa, tapi tidak disukai. Membuat kalau kita melakukan sesuatu kepada orang tidak jadi dosa, tapi orang itu tidak baik, tidak suka dengan kita, tetap aja tidak baik, tidak nyaman, tidak bagus. Artinya lebih baik ditinggalkan. Lebih baik ditinggalkan hal-hal seperti ini. Itu makruh. Ini kan ada pikir ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram. Kan itu yang kelihatannya wajib ya dikerjakan, pahala, ditinggalkan dosa. Disederhanakan begitu ya. Kemudian ada sunnah, dikerjakan pahala, ditinggalkan tidak apa-apa, walaupun rugi sebenarnya, ya rugi. Sholat subuh sebelumnya ada 2 rakaat sholat sunnah. Yang kata Nabi, khairun min dunya wa ma fiha. Istimewanya lebih dari dunia dan isinya. Lalu tinggalkan, rugi walaupun tidak apa-apa. Sunnah. Ketika ada mubah mah tidak bernilai. Dikerjakan, tidak dikerjakan, ya gitu saja. Tidak ada nilai lebihnya. Sampai dia berdekatan dengan kaidah yang mana? Mendekati ke yang sunnah akan menjadi sunnah. Mendekati ke yang wajib, bersanding dengan yang wajib akan menjadi wajib. Bersanding dengan yang makruh akan menjadi makruh. Bersanding dengan yang haram akan menjadi haram. Ini mubah. Dia akan terbawa arus mubah. Bisa ke atas, bisa ke bawah. Ya. Bisa ke arah yang sampai ke wajib, bisa ke arah yang sampai ke haram. Dihadapkan dengan yang mubah. Mandi ya biasa saja, mandi tiap hari mandi. Tapi kalau bersandingan dengan sesuatu yang wajib maka menjadi wajib. Mandi berhubungan dengan mandi wajib. Hadas besar maka nilainya menjadi wajib. Mandi bersanding dengan ibadah-ibadah sunnah yang disunahkan maka menjadi sunnah, diingatkan sunnah. Saya kemarin mau Idul Adha, kita mandi dulu. Ya, pesan dari Nabi Sayyidina Ali, iktasil, mandi. Wal bas bi ajwali ma tajid, beres itu pakai baju yang ada, yang terbaik. Beres wal tatayyaba, bi ajwali ma tajid, menggunakan wangian yang dimiliki. Jadi sunnah tuh, sunnah. Nanti menggunakan pakaian tidak harus siapa, yang paling baik yang dimiliki. Kemudian pakai wangian, yang ada saja, ayat kain putih, ya, tinggal wangi gitu. Ada aja kemarin bekas ada yang meninggal, lewat bahaya. Yang kemarin semalam kalau udah gitu, ya. Tapi kata Sayyidina Ali dan Rasulullah itu diajar yang ada pakai. Tadi yang diragunya gitu ya,
memakai yang bekas orang yang meninggal, jangan juga. Ya itu untuk yang meninggal. Nah dari lubang ada yang makruh. Makruh itu kebalikan dari sunnah. Makruh ya, kebalikan dari sunnah. Dikerjakan tidak apa-apa, ditinggalkan jadi pahala. Haram kebalikan dari wajib. Haram kebalikan dari wajib. Apa itu? Dosa. Dikerjakan dosa, ditinggalkan pahala. Ini 5 hukum yang sudah standar dalam ilmu fikih. Ya, mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita raih di malam ini. Insyaallah kalau ada yang lebih komentari, ditanyakan, diskusikan setelah pelaksanaan ibadah salat Isya nanti. Sesi pertama kita akhiri dengan doa kifaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Segmen ini kita mulai bersama dengan bacaan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rekan-rekan semuanya, mulai sedikit di segmen pertama tadi berkaitan dengan ada qadian, ada etika buang, baik itu buang air kecil, dengan baul, buang air besar, dengan bau. Maka ketika kita menjauhkan diri, menghindarkan diri, mengalihkan diri ya, dari apa-apa yang tidak diperbolehkan, yang dilarang. Nah, saat kita melakukan buang air, maka di situ kita mendapatkan kebaikan sunnah. Ya, ada kesunahan, ada kebaikan, ada pahala. Saat melakukan apa-apa yang dilarang, ya, ketika kita buang air tadi, maka otomatis setidak-tidaknya kita mendapatkan kemakruhan, ya, mendapatkan sesuatu atau melakukan sesuatu yang makruh, mendapat nilai makruh, hal yang tidak disukai, hal yang boleh jadi dibenci, dan itu usahakan ditinggalkan. Sebab sebagian kemakruhan itu bisa sampai pada derajat keharaman. Jadi meninggalkannya adalah lebih utama. Yang makruh itu meninggalkannya lebih utama. Seperti halnya yang sunnah melakukannya lebih utama, karena makruh itu adalah lawan dari sunnah itu sendiri. Haram melawan dari wajib. Di tengah-tengah ada yang mubah, bisa ke arah makruh haram, bisa ke arah sunnah wajib. Nah, singkat tadi, jangan menghadap kiblat membelah kirinya, jangan kencing buang air di air yang tergenang, yang tenang. Jangan buang air di bawah pohon. Jangan buang air di jalan yang dilewati oleh banyak orang, di dalamnya tempat beristirahat, gitu ya. Nah, sekarang kemudian jangan kencing di lubang-lubang, hindari kencing di lubang-lubang, lihat lubang kecil di tanah. Dan ada satu hal yang tidak boleh dilewatkan, belum tersampaikan di sesi satu tadi, apa itu? Tidak berbicara, ya, berbincang-bincang selama makan. Tempatnya barengan, ngobrol. Nah, termasuk berbicara di situ, ya, berbincang, mengeluarkan suara dan sebagainya. Di dalamnya ada bernyanyi-nyanyi, berpuisi. Kebayang saya dengan ujian puisi, ada yang keluar. Kebayang di dunia naon deui. Bernyanyi, ya, itu kan katanya asik sambil buang air sambil bernyanyi, ya, di tempat ringan hujan bernyanyi. Pas keluar itu susah, ini apa ini? Sakitnya tuh di sini, aduh, kebayang. Nah, itu termasuk dalamnya. Tidak berbincang, tidak berbicara selama buang air.
lain. Itu bicaranya sendiri, ya kalau sendiri nggak ada orang lain jadi gila kategorinya. Itu setidak-tidaknya hukumnya makruh. Tapi kalau sesuatu yang berkaitan dengan ayat-ayat suci, kalimat-kalimat thayyibah, maka hukumnya haram. Ya, sambil buang air, sambil zikir yang dijaharkan kalimat thayyibah. Alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah. Mari ngahujeun itu haram. Baca Al-Quran haram. Baca dengan suara jahar. Bagaimana kalau di dalam hati saja sudah dibahaskan, ya? Kalau dalam hati mah termasuk menjawab adzan dalam hati, itu termasuk yang dibolehkan. Kalau dalam hati yang dikatakan berbincang berbicara adalah dengan suara yang jahar, yang kedengaran, yang keluar suaranya, terutama di harokatin lisan, dengan gerakan lisan, dengan bergerak dengan lisan, itu yang tidak boleh. Selama mulutnya ditutup, nah mikot lidahnya tidak bergerak, hanya dalam hati saja, tidak ada larangan tentang itu. Para ulama boleh saja. Jadi pas dengar ada di WC buang air, dengar ada lalu menjawabnya dalam hati, saya bilang ini kamu tidur. Nah, ada yang salah menjawab salam itu hukumnya wajib, sedang di WC buang air kecil besar, jawabnya dalam hati. Waalaikumsalam, tapi dalam hati. Nah yang keluar, sorry bro, lagi di air. Nah gitu. Tidak menggunakan ucapan salam dari kalimat thayyibah tadi. Itu secara umum untuk berbicaranya adalah makruh, tapi kalau terkait dengan kalimat thayyibah dan juga ayat-ayat suci Al-Quran, maka hukumnya haram. Nah, bagaimana kalau berdoa mau masuk WC? Sebelum masuk WC, dia sudah masuk di WC. Kalau sudah masuk WC, maka doanya harus dalam hati, jangan dilafalkan. Itu bedanya. Jadi kalau dilafalkan sebelum masuk, ya doa keluar WC pas sudah keluar. Kalau masih dalam, bacanya dalam hati, jangan dilafalkan. Ya Allah, ditahan bisa begitu. Terus kalimat-kalimat thayyibah dan juga yang terkait dengan ayat-ayat suci itu dalam hati saja. Kalau di dalam, sebaiknya dihindari saja, ya, dihindari saja. Supaya lagi ngapalin surat, lagi di WC, ngapalin juga. Tapi kalau dalam hati merojahnya tidak jadi masalah. Yang tidak boleh adalah melafalkannya, mengucapkannya. Itu kalau kalimat thayyibah, ayat suci haram. Kalau berbincang yang sifatnya umum, hukumnya makruh. Nyanyi hukumnya makruh saja, tidak sampai pada tingkatan haram. Wallahu a'lam. Silakan kalau ada yang dikomentari, ada yang ditanyakan sambil cip-cip mupi. Boleh. Mau bertanya? Mengakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita tuh Ustaz mau ada kegiatan naik gunung gitu ya nanti. Semoga tidak ada halangan. Terkadang di gunung itu kita tuh buang air gitu, air kecil, air besar. Nah itu masalah etikanya sama doanya seperti apa? Apakah harus bilang punten gitu? Karena kan di gunung itu tempat-tempat jin gitu saja. Gimana etikanya? Yang kedua, kemarin saya jadi imam dan pada waktunya saya lupa tasyahud awal, dan seketika saya bilang Allahu Akbar sambil berdiri, Pak Imam itu saya tidak mendengar bahwa itu bilang subhanallah, banyak subhanallah, terus sudah berdiri sempurna, saya tuh refleks turun lagi gitu. Nah yang saya tanyakan, yang saya ketahui bahwa kalau udah berdiri tegak seperti itu sempurna itu justru makmum yang tidak disunahkan duduk, harus mengikuti imam saja.
Nah, kejadian kemarin malah saya yang duduk ikutin kemauan makmum. Nah, apakah itu sholatnya harus diulang? Apakah termasuk penambahan rokaat? Mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di gunung. Nah, kalau berapa gunung mah sudah ada ya. Sudah ada Gunung Putri misalkan, yang beberapa gunung sudah ada khusus tempat buang air. Oh, kalau sudah ada khusus buang air mah tidak harus punten-punten, karena sudah sengaja kan tempat kita buang air, itu langsung saja buang air di situ. Tinggal tentu kebersihannya dijaga, ya, kebersihannya dijaga. Kalau ada air nanti basuh dengan air. Kalau tidak ada air cari batu atau benda lain yang disyariatkan bisa digunakan untuk bersuci, tisu misalnya. Nanti nggak ada buat wudunya, tayamum, begitu. Ya, Islam yuridu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Hendaki kemudahan. Yang terpenting adalah tidak meninggalkan kewajiban. Kalau di situ berkaitan dengan sholat, tidak meninggalkan sholat. Tapi tidak ada tempat khusus untuk buang air, maka hindari tempat-tempat air, pohon, gitu kan ya, pohon, jalan, gitu ya, jalan ke gunung, yang di situ cari tempat yang ada nyingkur sedikit dan hindari pohon, gitu ya. Terkait nanti pohonnya berbuah, ada yang maksudnya naik pohon ke hijau. Itu ya, hal-hal yang disebut yang dijauhi, coba jauhi. Selagi bisa menjauhinya, jauhi tempat-tempat itu. Hal-hal yang dilarang tadi ya, tori, tahta syajarah. Kalau air menggenang karena rasanya tidak ada, ya di gunung namanya juga itu ya, yang di balong di gunung. Tuh, apakah harus izin? Ya, tentu izin bahasa setempat sudah diajarkan dari awal oleh Nabi ketika kita datang ke tempat itu, bukan ketika kita buang air. Ya, diajarkan oleh Nabi ketika datang kepada satu tempat. Pas datang ke gunung bukan pas mau kencingnya, pas datang ke gunung izin sama yang tempat itu. Izinnya kepada siapa? Pemilik sang maha tempat, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan sudah izin ke pemilik tempat itu. Gimana cara izinnya? Allahumma inni, ke Allah izinnya teh. Allahumma inni, karena kan kita tidak tahu di situ ada siapa. Kecuali ada yang megang, ada kuncian izin, ya, yang menjaga, adalah meninggal kerjanya. Gimana izinnya? Allahumma inni as'aluka, apa enggak doanya? Nanti boleh nanti dicatat ya. Allahumma inni as'aluka min khairihi. Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ahliha wa khairi ma fiha. Sini kita kalau ini asal mengkhairi pakai baju tadi. Wa khairi ma fiha, ini ya. Ini beda lagi.